Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in. Wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, taufik dan hidayahnya, kemudian berkat perjuangan kita, akhirnya di waktu maghrib ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Yang pertama dan yang utama adalah kita menunaikan sholat maghrib. Sebelumnya tadi mungkin sudah ada yang menambah dengan qabliyah atau tahiyatul masjid. Kemudian setelah sholat kita zikir, selesai zikir kita sholat ba'diyah. Kemudian insya Allah sampai waktu isya tiba kita akan melanjutkan mempelajari, mengkaji tafsir surah Juz Ammah. Ini adalah rangkaian ibadah yang kita harap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Dan juga kita khawatir dan takut jangan-jangan Allah tidak menerimanya. Itu yang harus kita lakukan setelah beribadah, itu harap-harap cemas. Apa itu kalau bahasa sekarangnya ngeri-ngeri sedep gitu ya? Ya, ngerinya itu jangan-jangan tidak ya Allah, na'udzubillah. Ya. Dan kita sangat berharap semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa pertemuan tidak saya ingatkan, ya sering biasanya secara berkala saya sebut. Saya sampaikan di majelis ini untuk membuat kita semangat insyaallah. Kajian kita ini tidak heboh, kecil-kecilan, ya. Tapi karena yang kita kaji itu Al-Qur'an dan tempatnya di masjid, maka kita berhak mengharap majelis ini menjadi istimewa. Kenapa? Karena Rasul mengkhabarkan keistimewaan orang-orang yang mengkaji Al-Quranul Karim di masjid. Dua hal ini ketika berpadu, ya sekali lagi kita berhak untuk mengharap mudah-mudahan menjadi majelis yang dikhabarkan oleh Rasulullah, ya, turun ketenangan di majelis ini, gitu kan? Kemudian diliputi rahmat, dikerumuni oleh malaikat, makhluk gaib, ya. Kalau saya kabarkan dikerumuni oleh malaikat, jangan lagi ada yang telat ilmunya. Kemudian nanya, mana Pak ada malaikat? Astagfirullahaladzim. Masa orang Islam dikabari ada malaikat, nanya mana ada malaikat? Itu mah telatlah ilmunya. Nah, yang namanya malaikat itu makhlukun ghaibiyun, makhluk yang lebih dahsyat lagi. Allah menyebutkan orang-orang yang ada di masjid yang mempelajari Al-Quran, disebutkan di kalangan apa? Malaikat-malaikat yang ada di haribannya. Itu Rasulullah yang mengkhabarkan. Ya, ini promosi, ya, promosi supaya kita tidak capek-capek, tidak ada malesnya untuk duduk-duduk di Baitullah, di masjid, toh tidak ada yang hilang, ya kan? Nanti sepulang dari sini insya Allah kita mesti bisa makan malam. Nah, kalau malam makannya ba'da isya, kalau tadi sudah dimajukan ya tadi sudah makan, ya kan? Nanti alhamdulillah yang punya istri gitu ya, ya bisa menemani istrinya. Atau yang istrinya 4 bisa gilir, ini giliran di mana? Ya, iya, alhamdulillah nggak ada yang hilang. Kita masih bisa tidur, ya, cukup insya Allah bangun subuh nanti dalam keadaan bugar, tidak ada yang hilang.
semuanya bisa kita penuhi, ada waktunya masing-masing. Baik, terakhir kita sampai surah apa? Masih Infitor, Al-Insyiqaq, afwan, Insyiqaq ya. Sekarang ayat berapa? Sekarang 20. Fama lahum la yu'minun ya. Oh, itu ada datanya ya. Asli ada datanya, jadi nggak bisa dilawan. Taib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut dari yang kita capai pada pertemuan yang lalu. Kalau sekarang berarti 20 ya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ini ayat-ayat ya yang belum kita pelajari tafsirnya, yang insyaallah malam ini akan kita telaah bersama tafsirnya. Baik. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Kita baca terjemahannya dulu ya. Meski demikian, masih saja kebanyakan manusia tidak mau beriman, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud, yakni tidak tunduk kepada Al-Quran dan tunduk terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalamnya. Baik. Wa ma'a hadza, meskipun demikian, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, fa katsirun minan nas la yu'minun. Banyak dari kalangan manusia yang tidak beriman. Ini ada kaitannya sebelumnya ya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia ini perjalanan hidupnya mengalami berbagai macam fase, tingkat demi tingkatnya. Itu kalau dirunut dari awal ya, diciptakan oleh Allah dari nutfah. Nutfah itu dikabarkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Sekali tempo nutfah itu dikatakan ma'in dafiq, air yang memancar ya. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain ma'im mahin, air yang hina, menjijikkan ya. Kemudian juga disebutkan nutfatin amsyaj, nutfah yang bercampur. Nutfahnya laki-laki bercampur dengan nutfahnya perempuan. Itu lazimnya, umumnya. Tapi ingat, kemahakuasaan Allah itu tidak hanya sebatas yang normal-normal. Kalau Allah menghendaki, di luar itu bisa terjadi. Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah, karena manusia pertama kali nutfahnya siapa? Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Isa ibnu Maryam ya, Allah kehendaki lahir tanpa proses tadi, tanpa ada nutfatin amsyad, bahkan tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi kalau Allah berkehendak bisa. Baik. Kemudian nutfah alaqah mudghah ya, itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan begitu. Kalau kita lengkapi dengan penjelasan Rasulullah SAW, itu sampai berapa hari nutfah itu dijelaskan. 40 hari nutfah, setelah 40 berikutnya alaqah, berikutnya mudghah. Kemudian di saat itu ditulislah takdir yang akan berlaku pada calon manusia ini ya. Ya. Ajalnya, rizkinya, apakah nanti dia bahagia atau celaka. Nah itu. Jadi akan melalui fase demi fase. Kemudian juga kenyang, berlimpah ruah anugerah-anugerah dari Allah. Manusia itu diciptakan ya, kelasnya tinggi. Allah halalkan sekian banyak. Allah anugerahkan nikmat yang tidak terhitung. Bahkan dibentangkannya bumi ini ya, itu yang paling mengambil manfaat paling besar adalah manusia. Tapi sayang
Ini kaitannya tadi. Manusia yang kenyang berlimpah ruah anugerah dan nikmat dari Allah, tapi tidak mau beriman. Ya. Ma'ahada, meskipun demikian, meskipun dia tuh sudah mendapatkan curahan limpahan nikmat yang tidak terhingga, fakatsirun minan nasi la yu'minun. Mayoritas manusia itu tidak beriman. Ini berawal dari tidak beriman ini, malapetaka nanti terutama di akhirat akan menimpa. Mati dalam keadaan tidak beriman, wal'iyadzubillah. Ini awal malapetaka yang dahsyat di alam barzah, terpuncaknya nanti di akhirat adalah berawal dari tidak beriman. Ya. Tayyib. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, dan apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak sujud. Ya, itu. Perhatikan ini, ay la yakhda'una lil Qur'an. Mereka tidak mau tunduk patuh kepada Al-Qur'an. Wala yanqaduna li awamirihi wa nawahi, dan tidak mau mematuhi perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Ini mayoritas ya. Nanti untuk orang yang beriman ada disebutkan di akhir surah. Perhatikan, Quran itu pertama ya, ketika sudah diturunkan oleh Allah, membelah manusia, mukmin kafir, atau kalau mau ditambahkan yang pura-pura menerima Al-Quran tapi tidak beriman, namanya munafik ya. Ya. Ini jangan lupa, keberadaan Al-Quran ini memisah antara orang menjadi mukmin dan kafir. Persis seperti Rasulullah juga. Keberadaan Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi, ya, itu juga membelah. Abu Bakar mukmin, Umar mukmin, siapa lagi? Utsman mukmin, Ali mukmin radhiyallahu anhum ajmain. Saya ambil 4 nama ini karena ini istimewa banget. Pertama, Khulafaur Rasyidun, dan mereka adalah bagian dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mukmin, maka mereka sahabat Nabi. Kita kalau menyebut mereka, kita iringi dengan doa. Sama-sama kan sezaman dengan Nabi, ketemu dengan Nabi. Abu Lahab kafir, Abu Jahal kafir, Utbah bin Rabi'ah kafir, dan seterusnya. Salah satu pemilah antara mukmin dengan kafir adalah mereka beriman kepada Rasulullah dan mereka tidak beriman kepada Rasulullah sebagai utusan Allah. Nanti setelah di Madinah muncul golongan ketiga. Kalau ketemu Rasulullah itu ucapannya mantap banget, dan itu terlihat jelas ketika kita membaca awal surah Al-Munafiqun. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Itu kalau orang yang faham bahasa Arab, ya. Ini omongan tidak polos, tidak datar. Istilah ilmiahnya itu penuh takidat, penuh penguat-penguat. Kami bersaksi sesungguhnya Anda itu benar-benar utusan Allah. Gimana gak mantep itu? Hah? Mantep kan? Tapi di akhir ayat wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi keberadaan Rasulullah itu membelah, ada mukmin, ada kafir. Demikian juga Al-Qur'an membelah, memisah, memilah orang antara mukmin dengan kafir. Begini-begini kadang-kadang maaf saja kita kurang menghayati dasar-dasar dan prinsip ini. Kok sampai segitunya sih? Sebenarnya ini pelajaran dasar. Mestinya begini, ini adalah akidah setiap muslim muslimah ya begini. Berawal dari mana? Arkanul iman, rukun-rukun iman. Bukankah rukun iman itu adalah al-imanu bir rusul? Ya, salah satu rukun iman itu ada al-iman bir rusul, beriman kepada utusan-utusan Allah.
Kalau kita bicara utusan Allah itu topnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau ada orang tidak beriman kepada Rasul, masa mukmin sih? Salah satu rukun iman itu adalah iman kepada Rasul. Memang beragama itu seharusnya jemaah sekalian, terutama dalam hal begini ini ya, itu cerah, terang benderang, ala ilm, berdasarkan ilmu, bahkan nanti ujung-ujungnya bukan sekedar tahu, tapi akidah, iman. Tayyib, al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang paling agung itu apa? Al-Quran. Nah, masa iya orang tidak beriman kepada Al-Quran, yang salah satu rukun iman itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah, padahal ini kitab yang paling agung, masa dikatakan mukmin? Berarti membelah, ada orang berstatus mukmin kafir dari keberadaan Al-Quran. Nah, nanti kalau sudah di akhirat, sudah saatnya menerima balasan, maka yang mukmin balasannya jannah, yang kafir balasannya neraka. Jadi kalau kita bicara tentang surga neraka itu salah satu titik tolaknya adalah iman gak kepada Rasul, iman gak kepada Al-Quran. Begini-begini nih, hari ini kita punya akidah begini, banyak yang tidak suka. Tapi sejak kapan orang Islam itu beragama harus disetujui semua orang? Persoalan agama itu kita tidak perlu persetujuan orang. Bahkan kadang-kadang saudara-saudara kita dulu itu pasang badan, selembar nyawanya pun dipertaruhkan kalau seandainya agamanya itu dibegal, agamanya itu dirampas. Karena tadi keyakinan, kalau saya lepaskan agama saya ini, kalau saya lepaskan iman saya, dah nggak punya masa depan. Bisa sih masuk surga, tapi syaratnya onta masuk lubang apa? Jarum. Memang ada, buntutnya aja nggak bisa, apalagi badannya, mustahil maksudnya. Taib. Ya. Nah, ini perhatikan, ini ada penjelasan tentang sujud. Sujud itu secara fisik adalah, masya Allah, bentuk tadallul, bentuk menghinakan dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadirat Allah yang maha perkasa, yang maha besar, yang maha kuat. Ya kan? Orang-orang sombong tidak sudi sujud. Iya. Maka cukuplah menilai orang itu sombong kepada Allah kalau dia tidak sudi sujud. Kalau orang Islam yang taat sujud itu berkali-kali. Sehari itu bisa berapa? Kalau kita sholat 40 rakaat sehari, ya, itu sujudnya berarti 80. Masya Allah. Tapi kadang-kadang ada orang itu yang sama sekali tidak pernah sujud. Sholat 5 waktu bablas. Padahal berawal dari menjaga sholat 5 waktu, itu bisa ditambahi lebih banyak lagi. Atau mati-matinya kalau cukup sholat 5 waktu, itu sudah beres. Artinya dia tidak melakukan maksiat, karena sholat yang diwajibkan itu 5. Nah, orang itu berpotensi membusungkan dada kalau jalan itu, masya Allah, ya. Apa di tempatnya Pak Yadi namanya apa itu, orang yang sombong, gembeleng gitu ya, gembeleng, badul ndas-ndasnya itu goyang-goyang gini. Dia tekuk badannya itu, ya, bertumpu pada 7 anggota tubuh. Ini kalau orang yang tidak paham esensinya, ngapain itu orang nyium karpet, kan gitu. Di luar sana itu orang Islam itu kadang-kadang dilecehkan, itu orang yang suka nyium karpet katanya. Astagfirullahaladzim. Padahal ini adalah bukti ketawaduan seorang hamba. Dan ini spesial hanya untuk Allah. Tidak boleh kita. Makanya Nabi pernah bersabda, kalau seandainya saya itu boleh menyuruh orang untuk sujud kepada seseorang, aku perintahkan istri untuk sujud sama suami. Tapi itu tidak ada. Jadi juga jangan pernah menyuruh sujud ya. Sujud sama saya. Kalau enggak saya kasih nafkah. Astagfirullah. Enggak. Sujud itu spesial untuk Allah. Nah, ini dia ada makna. Sujud itu maknanya tunduk, patuh, menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Secara fisik itu. Ya, tapi kita hitung-hitungan. Kita itu kalau sujud paling lama berapa? Ada sujud itu sampai 10 menit? Nggak ada. Satu kali sujud, ya kan? Nah, kalau seandainya kita kumpulkan sujud kita itu misalnya 10 menit atau 20 menit secara ini. Nah, yang 20 sekian jam itu kita ngapain? Maka tolong perhatikan.
tunduknya kita kepada Allah itu dilambangkan dengan sujud, dan nanti kalau keluar sujud. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati sahabat-sahabat Nabi itu di wajahnya ada bekas sujud. Bekas sujud. Itu setahu saya, yang sepanjang saya telah tafsir, beberapa tafsir, nggak banyak. Itu tidak ada yang menunjukkan itu belang atau bekas secara fisik. Meskipun nanti bekas secara fisik itu kalau orang memang ahli sujud, bertahun-tahun dia sujud, kemungkinan besar ada yang ada bekasnya, kemungkinan. Itu tanda secara fisik ya, tapi tanda yang lebih dalam itu bukan itu. Selepas dia keluar dari masjid, selepas dia selesai sujud, itu hidupnya gimana? Dia tawadhu, dia rendah hati dengan khusyuk, dia tunduk pada Allah. Berarti ini orang sudah sujud, bukan sekedar waktu sujud tilawah ayat ini, atau bukan hanya sekedar waktu sholat, tetapi sudah dimaknai lebih dalam dari itu. Dan inilah yang harus kita ini. Jangan sampai orang sujud ya baru keluar, tergoda duit kelepek-kelepek, tergoda dunia kelepek-kelepek, tergoda apalagi perempuan kelepek-kelepek, atau kadang-kadang tergoda ada sendal bagus bukan miliknya diambil, padahal itu di masjid. Motor bukan motornya di masjid, itu termasuk daerah rawan apa namanya, maling kan. Astagfirullahaladzim. Nih, ini ada makna yang dalam banget. Mereka tidak mau tunduk terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Al-Quranul Karim. Taib. Balil ladzina kafaru yukadzibun ay yu'anidunal haqqa ba'da ma tabayyan. Bahkan orang-orang kafir mendustakannya, yakni membantah kebenaran, mengingkari kebenaran setelah jelas. Fala yastaghrib adamu imanihim wa adamu inqidadihim lil Quran. Dan kamu tidak usah heran, dan tidak usah heran mereka tidak mau beriman dan tidak mau patuh terhadap Al-Quran. Fa innal mukadziba bil haqqi inadan la hilata fi. Karena orang itu kalau mendustakan kebenaran, karena menentang, karena membangkang, ya udah tidak ada harapan untuk diharapkan beriman. Beda dengan orang tadinya tidak tahu, kemudian diajari, kemudian tahu, itu kemungkinan besar akan nerima. Tapi kalau memang menolak kebenaran setelah jelas, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ya. Tayyib. Wallahu a'lamu bima yu'un, ay bima ya'malunahu wa yanwunahu sirran. Ya. Firman Allah Ta'ala, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Nih ikhwatal iman ya, ingat-ingat, Allah yang kita sembah, Allah yang mewajibkan sholat 5 waktu, ya, yang mewajibkan membayar zakat, yang mewajibkan puasa Ramadan, yang mewajibkan haji bagi yang mampu, ya, yang menghalalkan kita istri, yang mengharamkan kita zina, yang mengharamkan kita berbagai macam makanan, tidak banyak yang diharamkan, dan yang menghalalkan sekian banyak makanan, yang mengharamkan minuman yang memabukkan dan seterusnya, yang mengharamkan mencuri, yang mengharamkan riba dan yang lainnya. Itu nih sifatnya, Maha mengetahui yang mereka sembunyikan. Jadi kita itu kalau kita kaitkan dengan Allah, tidak ada yang samar bagi Allah apalagi tersembunyi. Nah kadang-kadang begini nih, maaf saja, kita itu telat. Kita hidup sudah bertahun-tahun, itu kadang-kadang hal seperti ini sering kita lupakan, sehingga maaf saja kita sering durhaka kepada Allah berawal dari sini. Coba kalau misalnya kita itu setiap kita mengarungi hari ingat Allah. Dan sebenarnya kalau orang yang taat itu memang tidak pernah lupa Allah. Dari lafaz-lafaz yang dia baca, zikir-zikir yang dia baca, dari ayat-ayat Al-Quran yang dia baca, itu akan selalu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, Allah itu Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi. Dari sini, ya, ini istimewanya Allah. Kalau ada Tuhan-Tuhan yang selain Allah dijadikan sekutu bagi Allah, tidak mungkin mereka memiliki sifat ini. Dan kalau ilmunya tidak sempurna, tidak mungkin memberikan balasan yang
seadil-adilnya. Iya. Ini nanti kalau dikaitkan dengan akhirat, berawal dari Allah itu maha mengetahui, bahkan sampai yang dirahasiakan di hati. Ini tadi yang sholat yang ikhlas siapa, yang ria siapa, kadar rianya berapa, kadar ikhlasnya berapa, Allah tahu persis. Berawal dari sini, maka kita punya keyakinan Allah maha adil, akan memberikan balasan seadil-adilnya. Kalau kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, ya, kita kaitkan dengan kemahakuasaan Allah. Maka kenali dunia ini sebelum kita menjelajah akhirat. Kita itu kalau bicara akhirat, ya, itu akan ketemu hal-hal yang luar biasa. Ya. Di antaranya manusia nanti dibangkitkan semuanya. Tidak ada yang tercecer di alam barzah. Meskipun dulu matinya itu dibakar, abunya dihanyutkan apa dihambur-hamburkan, nanti pasti hadir di mahsyar. Begini-begini ini kaitannya dengan kemahakuasaan Allah. Dulu Allah menciptakan manusia dari nutfah, kemudian bertebaran di muka bumi, apalagi nanti mengembalikan untuk diberi balasan seadil-adilnya. Itu mudah bagi Allah, ya. Dalam surah Yasin itu ada ayat yang menggambarkan tentang kepongahan, kesombongan orang yang tidak percaya dengan adanya hari bangkitan. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa sih yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah lapuk, hancur? Bahkan kalau kita telusuri tafsir ayat ini, ada riwayat yang menyatakan ini orang yang yakin banget tidak mungkin ada hari kebangkitan, itu membawa tulang, diremes-remes gitu tulangnya, ditaburkan di wajah Rasulullah SAW sambil mengatakan itu. Ini kalau orang yang tidak tahu jawabannya, kayaknya orang ini bener deh, masa sih orang itu bisa hidup kembali kalau tulangnya sudah. Tapi lihat jawabannya dari Allah, yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang yang mengingkari bangkitan, dan itu sudah disampaikan Rasul. Qul, katakanlah wahai Rasul, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur lebur itulah yang menciptakan dia kali pertama. Alhamdulillah kita waras ya, punya akal. Tadi sudah saya sebutkan manusia itu diciptakan dari nutfah, kemudian berubah total menjadi manusia yang bentuknya itu menakjubkan, keren, kelasnya tinggi. Nggak ada sisa nutfah, baunya saja nggak ada. Coba kalau seandainya ini masih tersisa nutfah, oh nggak enak banget kita kumpul, ya. Bahkan kalau kita mandi biasa aja pakai minyak wangi yang bau apa? Aroma minyak wangi. Mau aroma apa terserah, itu kita, ya kan? Kalau Allah mampu menciptakan manusia pertama kali, lebih mudah baginya untuk mantin mengambil. Itu jawabnya. Taib, ya. Nih, apalagi di akhirat itu manusia baik yang penghuni surga maupun penghuni neraka itu nggak lumrah keadaannya, tidak seperti di dunia ini, ya. Iya, kalau kita telusuri tentang penghuni surga dulu ya, mudah-mudahan kita termasuk dan keluarga kita termasuk minalil jannah, amin, ya. Badannya tidak kecil-kecil seperti ini, karena kalau kecil-kecil kuntet-kuntet kayak kita ini, berapa daya serapnya itu, nah, apalagi sudah sepuh ini, makan itu nyimak-nyimi udah nggak doyan ini kan. Nah, gimana Mbak? 60 dhira, seperti posturnya Adam dulu. Kemudian begitunya ya, hidup terus tidak akan mati, muda terus tidak pernah tua, sehat terus tidak pernah sakit, apalagi nikmat terus tidak pernah sengsara. Nggak ada ceritanya itu antar tetangga berantem atau nggak ada. Dendam kesumat itu sudah dicabut oleh Allah, mutaqabilin rukun, ya. Baik, apalagi nggak buang air kayak di sini. Jadi nanti kalau satu saat ada orang misalnya cerita tentang surga, WC-nya surga itu luar biasa, terbuat
Apa nggak salah Pak Ustadz? Masa di surga ada WC? Kalau di dunia iya, rumah mewah biasanya WC-nya mewah, dapurnya mewah. Ya. Tapi nggak ada buang air. Tidur pun tidak. Ya, ini yang saya ceritakan ini, saya bisa pertanggungjawabkan. Ini bukan kisah, bukan cerita, tetapi ini saya kumpulkan dari yang sudah saya telaah, yang sudah saya ajarkan di beberapa tempat. Ini yang menghabarkan semua adalah Rasulullah. Jadi bicara surga itu jangan sembarangan, ya. Kalau ada orang bicara surga ngelantur kemana-mana, dari mana Bapak bisa berceritakan surga seperti tadi? Ya kira-kira, urusan surga kok kira-kira? Urusan surga itu ilmunya adalah qala Allah, qala Rasulullah. Kan ini masalah gaib. Beda kalau masalah ada di dunia ini, orang bisa bercerita. Kemarin tuh saya ke mana? Nih Pakuan gitu ya. Oh ternyata begini, orang memang dari situ. Kan surga itu masih gaib. Gaib itu sumbernya adalah sumber informasinya qala Allah, qala Rasulullah. Baik. Itu yang di surga, yang di neraka. Antum kira orang-orang penghuni neraka itu badannya kecil-kecil tuh, itu juga dibikin besar oleh Allah. Kemudian ada adab yang berat tapi tidak mati. Kalau di dunia ini ada orang kena adab berat mati, iya kan? Ada orang kebakar 100% mateng jadi areng, mati apa enggak? Insya Allah mati. Tapi kalau di neraka jangan bawa kematian. Kalau ada orang diceritain atau membaca adab neraka begitu dahsyatnya. Tadi sang imam membaca surah Muhammad tadi, ya. Itu masalul jannatil lati wa'idal muttaqun dan seterusnya ya. Faqatta'a kaman huwa khalidun fin nari wa suquma'an hamiman faqatta'a am'a'uhum. Orang yang apa namanya? Apakah penghuni surga yang keadaannya menikmati nikmat-nikmat seperti orang yang kekal di neraka, yang minum minuman yang sangat panas, yang kalau dia minum terputus-putus ususnya. Kalau ada orang misalnya, loh apa begitu nggak mati? Kamu muslim, sebelum kita membenarkan ayat ini, ada orang minum air yang sangat panas, ya, air minuman neraka itu bukan hanya bikin bibir jontor, bukan hanya melepuh, itu membakar muka. Ada sifat lain kalau sudah masuk ke perutnya, faqatta'a am'a'ahum, memutus usus-ususnya. Kemudian apa enggak mati? Nanti dulu, kamu telat. Kalau sudah di neraka jangan bawa-bawa kematian. Kematian itu sudah dimusnahkan oleh Allah sebelum itu. Masya Allah, begini ini kalau ya dipadukan, kita aktif mondar mandir kian kemari, tapi ingat surga, ingat neraka, sebelum itu ingat mati, ya, ingat hisab. Masya Allah, insya Allah kita akan banyak istighfar, mudah memohon ampun karena dosa-dosa kita, dan insya Allah kita gitu ya istiqamah, tidak liar kita. Ya, baik. Fallahu ya'lamu sirrahum wa jahrahum. Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tampakkan. Ya. Kemudian tidak hanya sampai di sini, lihat lanjutannya. Wasayujazihim bi amalihim, dan Allah akan membalas perbuatan mereka. Karena Allah Maha mengetahui, maka garansi Allah, balasan yang diberikan itu tidak akan ada kezaliman sekecil apapun, ya. Maka amalan kebaikan sekecil apapun dijanjikan balasannya. Keburukan sekecil apapun kalau tidak diampuni oleh Allah pasti ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, kita apalkan ayat ini insyaallah sebelum disunat ya. Iya, puluhan tahun yang lalu. Tapi apa pengamalan ayat ini dalam hidup itu apa? Pertama, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Apa itu kebaikan sekecil apapun? Diantaranya menampakkan wajah yang berseri-seri, senyum, ya, membuang gangguan-gangguan yang berserakan di jalan yang kita lihat. Itu contoh amal-amal yang kecil. Kenapa? Masa iya kita apal ayat
yang isinya itu ada jaminan dari Allah kebaikan sekecil apapun, seberat darah itu diberi balasan. Masa kita abaikan kebaikan-kebaikan yang kecil? Kalau kaitannya dengan wanita muslimah ya, yang dididik oleh Nabi, ini ajarannya yang disapa itu kaum muslimat mukminat ya. Janganlah seorang wanita muslimah meremehkan pemberiannya kepada tetangga meskipun hanya kaki kambing. Kaki kambing itu nggak tahu kalau sampai hari ini di Arab itu ada yang masak apa enggak. Bagian yang akhir gitu loh. Hah? Berapa hari yang pertengahan bulan apa kemarin itu? September apa ya? Saya umroh. Itu nggak ketemu kikil saya. Nggak ketemu kaki kambing. Yang ada itu adalah paha kambing utuh, tidak dipotong-potong. Jadi kalau makan itu dan itu empuk ya, kalau diambil gitu jadi seratnya itu sepanjang paha itu, masya Allah. Itu dari dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngajarin itu. Artinya jangan meremehkan kebaikan yang diberikan tetangga meskipun itu nilainya sangat kecil. Ya, ini kalau kita praktekkan ayat ini diperkuat oleh sabda Nabi, jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun wujudnya itu hanya menampakkan sikap ramah, senyum ya, ketika ketemu saudara sama muslim. Oh masya Allah, betapa indahnya kalau hal-hal begini hidup ketemu muslim itu. Assalamualaikum, ada senyumnya, ada keramahan, enak kan? Memang enak kita ketemu orang dicuekin, dia manyunin, itu enak. Kita itu sebenarnya diajari bahagia, seneng, happy ya di dunia ini hanya dengan itu. Sokor-sokor bisa lebih dari itu. Ketemu orang kan kantongnya tebel, pada maghrib ini nggak banyak omong, assalamualaikum, ya ikut saya, waalaikumsalam, ya ikut saya. Nggak taunya diajak makan apa? Sate, banget ya. Subhanallah. Agama kita itu jemaah sekalian ya, kalau dikaji itu sempurna ajarannya, bagusnya luar biasa. Cuman tinggal kitanya ini sanggup nggak mengamalkannya ya. Jadi gitu ya, makanya kita pelajari agama kita ini bisa supaya kita tahu kehebatan ajarannya. Taib. Walihada qala, oleh karena itu lanjutnya Allah berfirman, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan adab yang pedih. Beri kabar gembira tapi adab yang pedih. Kalau beri kabar gembira bahwa dia masuk surga itu klop ya kan, masya Allah, beri kabar gembira tapi isinya itu naudzubillah min dzalik ya. Tayyib. Wa summiyatil bisyara bisyara li'annaha tu'athiru fil basyara sururan aw ghamman. Disebut dengan kabar gembira karena akan memberikan pengaruh kepada orang yang diberi tersebut, baik pengaruh kegembiraan maupun kesedihan. Nah ini mah pengaruh apa? Kesedihan ya, adzabin alim ya. Baik, fahadihi halu aktsarin nas at-takdzib. Ini keadaan mayoritas manusia. At-takdzibu bil Qur'an wa adamul imani bihi. Mendustakan Al-Qur'an dan tidak beriman kepadanya. Ini benar gak? Kalau kita kaitkan dengan realita, orang secara kasar aja garis besar, jumlah orang Islam dengan jumlah orang yang di luar Islam lebih banyak mana? Masih di luar Islam ya kan? Berarti shadaqallah, maha benar Allah. Ternyata sampai hari ini kebanyakan manusia itu memang tidak beriman kepada Quran. Belum lagi kalau diseleksi lebih detail lagi, orang yang mengaku beragama Islam itu yang peduli dengan Quran berapa? Di negeri kita ini kan mayoritas muslim ya, tapi beberapa bulan yang lalu saya baca itu katanya 60% muslim Indonesia itu tidak bisa baca Quran. Mudah-mudahan sudah berkurang, mudah-mudahan ya. Tayyib. Kemudian itu yang kafir ya. Kemudian wa minan nasi fariqun hadahumullah fa'amanu billah. Sebagian manusia ada yang mendapatkan hidayah dari Allah, beriman kepada Allah, kemudian menerima apa yang dibawa oleh Rasul. Mereka beriman dan beramal soleh. Untuk mereka nih, lahum ajrun ghairu mamnun illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ganjaran yang tidak terputus-putus. Ganjarannya mala ainon ro'at, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar
telinga dan belum pernah terbetik di hati, kenikmatan di surga. Allahumma ij'alna min ahliha, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tamat dan selesai surah Al-Insyiqaq. Berikutnya nanti surah Al-Buruj insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.